Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai algoritma pembentuk lingkaran. Algoritma yang akan kita gunakan adalah algoritma lingkaran Bresenham. Di dalam algoritma lingkaran Bresenham digunakan beberapa pencerminan, diantaranya adalah pencerminan diagonal, pencerminan vertikal, dan pencerminan horizontal. Algoritma Bresenham ini adalah algoritma yang berdasarkan titik awalnya adalah titik tengah lingkaran atau midpoint. Kita akan menggambar lingkaran dengan berpatokan pada titik tengahnya. Di sini kita akan membagi area diagram Kartesius menjadi 8 bagian atau kita sebut dengan istilah oktan. 8 bagian ini kita beri nomor. Jadi ada kuadran 1 sampai kuadran 8. Nah, di sini kita memperhatikan pada ilustrasi diagram ini, titik tengahnya adalah pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y atau titik 0,0. Kenyataannya lingkaran tidak selalu memiliki titik tengah di koordinat 0,0. Nah, di sini algoritma Bresenham memang hanya bisa menghitung titik tengah 0,0. Sehingga kalau lingkaran yang kita punya titik tengahnya bukan di 0,0, kita harus melakukan sedikit operasi pengurangan supaya titik tengahnya menjadi di titik 0,0. Setelah itu nanti kita akan menambahkan kembali titik tengah yang tadi kita kurangkan. Oke, di sini saya akan memberikan contoh nanti menggunakan contoh di mana titik tengahnya 0,0. Algoritma ini akan menggambar hanya pada kuadran oktan yang pertama saja, yaitu di sudut 0 derajat sampai 45 derajat saja. Lalu bagaimana dengan titik-titik pada kuadran yang lainnya? Titik-titik lingkaran pada kuadran yang lain akan kita peroleh dengan melakukan pencerminan dari titik-titik oktan pada kuadran pertama. Ilustrasinya seperti ini, yang akan kita hitung hanya pada kuadran pertama ini saja. Setelah kita mendapatkan hasil dari kuadran pertama, nilai untuk kuadran selanjutnya, yaitu nilai untuk kuadran kedua, akan kita cari dengan menggunakan teknik pencerminan diagonal. Kenapa menggunakan teknik pencerminan bukan dihitung dengan rumus seperti pada kuadran 1? Karena dengan menggunakan teknik pencerminan ini akan menghemat proses perhitungan. Kalau pencerminan itu operasinya sangat simpel sehingga dia menjadi lebih cepat dan dapat mengoptimalkan waktu komputasi. Kita akan menggunakan teknik pencerminan diagonal untuk mencari nilai pada kuadran kedua. Ilustrasinya seperti ini. Tadi kita sudah mendapatkan titik-titik pada kuadran 1. Hasil dari titik-titik pada kuadran 1 ini akan kita cerminkan secara diagonal untuk mendapatkan titik-titik pada kuadran 2. Bagaimana caranya melakukan pencerminan diagonal? Simple, kita cukup menukar nilai X dengan nilai Y saja. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan titik-titik kuadran 1 dan kuadran 2, kita akan menggunakan hasil kuadran 1 dan kuadran 2 untuk mencari titik-titik kuadran 3 dan kuadran 4. Caranya adalah dengan pencerminan vertikal. Misalnya, tadi kita sudah menghitung titik-titik kuadran 1, lalu kita cerminkan mendapatkan kuadran 2. Jadi totalnya kita sudah punya titik-titik kuadran 1 dan 2 ya. Sekarang akan kita cerminkan ke bawah. Sehingga kita mendapatkan hasil kuadran 3 dan kuadran 4. Kemudian, setelah kita mendapatkan kuadran 1 sampai kuadran 4, selanjutnya kita ingin mencari kuadran 5, 6, 7, dan 8. Caranya, kita akan gunakan pencerminan horizontal untuk mencari nilai kuadran 5, 6, 7, dan 8 tersebut. Seperti ini, tadi kita sudah mendapatkan titik-titik lingkaran untuk kuadran 1, 2, 3, 4. Kita cerminkan secara horizontal, maka kita akan mendapatkan titik-titik lingkaran kuadran 5, 6, 7, dan 8.
Baik, langsung saja kita mulai. Setelah kalian memahami ilustrasinya, kita akan langsung masuk ke rumusnya. Untuk kuadran 1, yang harus kita lakukan adalah menghitung titik-titiknya. Sedangkan untuk kuadran lainnya yang kita lakukan tinggal mencerminkan saja. Kita mulai dengan membahas algoritma Bresenham untuk menghitung titik-titik pada kuadran 1. Di sini kita perlu mengetahui jari-jari lingkaran, pusat lingkaran, dan titik awalnya. Kita ingin membuat lingkaran dengan jari-jari, kita sebut saja sebagai R. Kemudian, pusat lingkarannya di XC dan YC. Di sini, XC dan YC sebagai pusat lingkaran bisa jadi bukan di titik 0,0. Hanya saja, algoritma Bresenham ini hanya bisa menghitung jika titik tengahnya adalah 0,0. Misalkan, lingkaran yang mau dibuat memiliki titik pusat 2,2. Maka apa yang harus kita lakukan? Tinggal kita kurangi saja, X-nya dikurangi 2, Y-nya dikurangi 2. Sehingga pusat yang tadinya 2,2 sekarang menjadi 0,0. Lalu, kita hitung dengan algoritma Bresenham sampai selesai. Setelah semua titik-titik selesai dihitung, baru kita kembalikan nilai 2 yang tadi kita kurangi. Jadi, setiap titik akan kita tambahkan, X-nya akan kita tambahkan dengan 2, Y-nya juga kita tambahkan dengan 2. Karena tadi di awal kita mengurangi dengan 2 dan 2. Baik, setelah kita memiliki nilai inisial, yaitu nilai jari-jari, nilai pusat lingkaran, dan titik awal yaitu X0 dan Y0, di mana X0 kita beri nilai awal 0 dan Y0 kita beri nilai sesuai dengan jari-jari. Selanjutnya kita akan menghitung P1. P ini adalah sebuah variabel bantuan yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai X dan Y selanjutnya. Nilai P1 ini khusus ya, jadi rumusnya adalah 1 dikurangi R. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai X dan nilai Y pada setiap iterasi. Ada berapa langkah? Jumlah langkahnya adalah selama X kurang dari Y. Karena kuadran 1 adalah 0 derajat sampai 45 derajat. Ketika dia sudah lebih dari 45 derajat, maka nilai X-nya itu akan lebih besar daripada Y. Jadi kita akan berhenti ketika nilai X lebih dari sama dengan Y. Rumusnya, ini tergantung nilai P-nya. Jika P lebih dari sama dengan 0, maka nilai X berikutnya, XK, adalah nilai X sebelumnya, XK-1 ditambah 1. Kemudian nilai Y selanjutnya, yaitu YK, adalah nilai Y sebelumnya atau YK-1 dikurangi 1. Kemudian kita update nilai P selanjutnya atau PK plus 1 sama dengan PK, P sekarang ditambah 2 kali XK yang barusan dihitung, ditambah 1 dikurangi 2 kali YK. Adapun jika P kurang dari 0, maka XK, X berikutnya adalah XK-1, X sebelumnya ditambah 1, dan YK adalah sama dengan YK-1, artinya nilai Y tidak berubah, tetap. Kemudian kita update nilai PK plus 1. PK plus 1 untuk iterasi selanjutnya didapat dari PK, P sekarang, ditambah 2 kali XK ditambah 1. Nah, rumusnya hanya seperti ini saja ya. Jadi ini akan kita gunakan iteratif mulai dari K sama dengan 1 dan seterusnya. Kemudian, langkah 4 algoritma Bresenham adalah mencari oktan untuk kuadran selanjutnya, yaitu dengan cara metode pencerminan titik-titik yang sudah didapat. Yang akan kita bahas di kasus ini adalah kasus di mana titik tengahnya adalah 0,0. Nah, di sini untuk kuadran 2 tadi kita akan mendapatkan nilainya menggunakan pencerminan diagonal. Caranya cukup tukar nilai X dan nilai Y yang ada pada kuadran 1. Untuk mencari kuadran 3 dan 4, kita akan melakukan pencerminan vertikal. Caranya, nilai dari kuadran 1 dan 2, nilai Y-nya kita kalikan dengan min 1. Sedangkan untuk mendapatkan nilai kuadran 5, 6, 7, dan 8, kita akan melakukan pencerminan horizontal. Caranya, nilai dari kuadran 1, 2, 3, dan 4
nilai X-nya kita kalikan dengan min 1. Sekali lagi, algoritma Bresenham ini membentuk lingkaran dengan cara mengubah semua nilai tengahnya menjadi 0,0. Jadi, kalau misalnya nilai titik tengahnya bukan 0,0, kita harus mengkonvert terlebih dahulu supaya nilai tengahnya menjadi 0,0. Jadi, kita harus kurangkan dengan nilai tengah yang kita punya. Kemudian, setelah kita menghasilkan lingkaran, menghasilkan nilai untuk semua titik-titiknya, setelah kita hitung semua, kemudian kita harus menambahkan manual semua hasilnya dengan titik tengah yang tadi kita kurangkan. Jadi, semua titik-titik yang sudah selesai dihitung, yaitu titik-titik pada kuadran 1-8, semuanya harus kita tambahkan dengan dx dan dy, atau beda nilai tengah dengan titik 0,0.